Sisi lain, kematian komandan pasukan elit Israel yang tidak diungkap media. בשם ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל כולה, אנחנו מרכינים ראש על מותו של רב סרן בר פלח, זכרו לברכה, גיבור ישראל, סגן מפקד סיירת הנחל, שנהרג הלילה בהיתקלות עם מחבלים, סמוך למעבר ג'למה. אנחנו שולחים את תנחומינו להוריו, לבת זוגו, למשפחתו ולחבריו. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Terbunuhnya dua warga Palestina pada bulan lalu ternyata mengungkap fakta menarik. Ternyata keduanya yang merupakan pejuang perlawanan Palestina berhasil menembak mati seorang perwira senior dari unit pengintai elit Israel. Mayor Bar Falah, 30 tahun, seorang wakil komandan Nahal, unit pengintai elit milik Zionis Israel, tewas dalam baku tembak pada 14 September setelah berupaya menangkap kedua pejuang bersenjata Palestina itu. Menurut penyelidikan terakhir, tentara penjajahan Israel, dua pria bersenjata itu terdeteksi sesaat sebelum tengah malam oleh tentara yang mengoperasikan kamera pengintai sekitar 15-20 meter dari pos militer di zona antara tepi barat dan Israel. Tentara yang ditempatkan di daerah itu memulai prosedur penangkapan, termasuk berteriak ke arah pejuang Palestina, melepaskan tembakan peringatan dan melemparkan granat kejut ke arah mereka. Para pejuang Palestina tidak menanggapi para tentara Israel yang juga tidak tahu bahwa mereka bersenjata dan merencanakan serangan. Sementara itu, Komandan Brigade Menase IOF Kolonel Arik Moyal dan Falah beserta tentaranya dikerahkan ke tempat kejadian. Saat pasangan ini terlihat lagi pada dini hari, tim Moyal mendorong maju dari area pagar dan tim Falah mulai merangkak di belakang mereka, berusaha untuk menangkap mereka. Kedua pejuang bersenjata itu kemudian melepaskan tembakan ke arah pasukan yang hanya berjarak beberapa meter. Falah dipukul dan terluka parah, tapi masih berhasil menembak beberapa peluru ke belakang sebelum dia meninggal, menurut penyelidikan. Keduanya syahid dalam baku tembak berikutnya. Pasangan ini dipersenjatai dengan senapan mesin ringan darurat Carlo dan senjata semi otomatis darurat lainnya. Menurut IOF, seperti yang dilansir Times of Israel, dua pejuang Palestina diidentifikasi oleh media Palestina sebagai Ahmed Abed dan Abdul Rahman Abed dari desa Kauf dan dekat Jenin. Ahmed adalah seorang petugas di layanan keamanan PA. Israel melancarkan serangan ke udara ke jalur Gaza pada pagi hari, dilakukan sebagai balasan atas serangan roket-roket yang ditembakkan dari wilayah Palestina. Serangan udara Israel lalu kembali dibalas oleh pejuang Palestina dengan menembakkan ratusan roket. Layanan darurat melaporkan tidak adanya sirena yang meraung, namun di tembakan berikutnya dari Gaza membuat sirena meraung-raung di hampir seluruh wilayah. Menurut sumber dan saksi keamanan setempat, putaran pertama serangan udara Israel setidaknya 7 yang menargetkan tempat pelatihan Brigade Ezzedin Al-Qassam, sayap bersenjata Gerakan Islam Palestina Hamas. Putaran serangan udara lainnya menghantam pusat pelatihan Brigade Al-Qassam di barat daya kota Gaza. Lalu, pasukan Gaza menanggapinya dengan peluncuran roket dari jalur Gaza ke arah Israel. Setelah penyerangan, wartawan dari
AFP yang bersaksi mengaku melihat putaran baru roket ditembakkan dari Gaza dan ledakan baru dapat terdengar dari kota-kota yang diserang oleh roket dari Gaza yang menargetkan Israel. Ketegangan itu terjadi setelah tembakan roket lintas perbatasan dari jalur Gaza pekan lalu sebagai pembalasan atas serangan mematikan Israel di tepi barat yang diduduki di Jenin. Israel mengatakan pasukan Jihad Islam Palestina menjadi sasaran operasi berikutnya karena diketahui jika pasukan Jihad Islam juga melakukan serangan besar-besaran terhadap militer Israel. Gaza berpenduduk padat dengan 2,3 juta orang berada di bawah blokade ilegal Israel Mesir sejak Hamas mengambil alih kekuasaan pada tahun 2007. Front Populer untuk Pembebasan Palestina atau PFLP, sebuah kelompok bersenjata Palestina, mengatakan pada Kamis setelah serangan udara telah melakukan rentetan serangan roket sebagai tanggapan atas agresi Zionis di jalur Gaza. Menteri Keamanan Nasional Israel Sayap Kanan dan fundamentalis Itamar Ben-Gvir mengatakan serangan roket baru-baru ini adalah karena keputusannya untuk menutup 2 toko roti sementara yang dioperasikan oleh warga Palestina di penjara Israel. Akhirnya peluncuran roket dari Gaza pun membentur daerah Israel. Kekerasan yang meningkat oleh Israel telah mempengaruhi situasi di sebagian besar tepi barat yang diduduki. Sejak tahun 2022 menjadi tahun paling mematikan di sana, sejak PBB mulai melacak korban jiwa di wilayah pendudukan pada tahun 2005. Pada bulan Januari saja pasukan Israel telah menghabisi 35 orang Palestina tak berdosa, sedangkan serangan harian Jumat di Yerusalem Timur telah menghabisi 4 orang. Gubernur Regional Palestina pada hari Rabu mengatakan Israel menempatkan Jericho, tujuan wisata dekat Yerusalem di tepi barat, di bawah kepungan setelah penembakan hari Sabtu di sebuah restoran, namun tidak memakan korban. Tentara Israel mengatakan kepada AFP bahwa mereka telah meningkatkan pasukannya di daerah itu dan inspeksi ditingkatkan di pintu masuk dan juga keluar kota.